Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang game yang sudah saya buat. Di sini saya membuat game Piano Teles. Piano Teles itu kayak game bermain piano, tapi eh, versi gamenya. Di Piano Teles saya memakai 3 file, yaitu ada index.html, terus script titik JavaScript atau JS, terus style titik CSS. Pertama kita akan bahas tentang index titik HTML. Nah, kalau file HTML itu pasti di atasnya ada doctype HTML. Terus kenapa kita menggunakan like it? Karena HTML itu berbasis bahasa Inggris. Ini title ini tidak akan muncul di layar, tapi akan muncul di browsernya seperti ini. Pencarian browsernya. Terus, ini link untuk menghubungkan ke file style CSS ini. Maaf, salah. Ini codingan untuk menghubungkan antara HTML dengan CSS. Ini CSS-nya. Nah, ini bagian body-nya. Di body kita ada ini logo yang ini, logo yang bergerak nih. Nah, membuatnya dari sini. Nah, ini codingan untuk membuat logo. Ini ID-nya dan ada juga kelasnya. Logonya. Terus ini tulisan yang muncul di halaman utama. Yang ini, Giano Tiles Anak. Ini codingan untuk membuat teks Giano Tiles Anak tadi. H1 ini semakin besar angkanya, maka semakin kecil teksnya. Terus ini codingan untuk membuat button yang ini, kita buat di sini. Dia juga memakai ID. Terus juga ada nanti di layarnya, layar gamenya skor sama level. Ini codingan untuk membuat skor sama levelnya. Terus ini untuk membuat area permainannya. Dia juga memakai ID, soalnya nanti akan dipanggil di file JavaScript dan style CSS juga. Nah, ini codingan untuk membuat layar game overnya. Di game over nanti kita akan ada button. Nah, ini codingan untuk membuat buttonnya. Terus nanti juga ada keluar teksnya. Ini codingan untuk membuat teks. Game over. Game over juga memakai ID, class, dan style. Terus nanti di layar game over itu juga ada keluar skornya, berapa kita mendapatkan skor. Lalu nanti juga ada layar ketika kita menang. Sama seperti game over, dia juga memakai button, terus ada teksnya juga. Kenapa H2? Karena maunya teksnya itu lebih kecil dari teks yang di halaman utama tadi, yang judul tadi. Nah, ini juga teks. Ini buttonnya, codingan untuk membuat button. Ini codingan untuk menghubungkan ke file JavaScript ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang JavaScript. Nah, kenapa tadi menggunakan ID di HTML? Karena ID itu yang kita panggil di file JavaScript ini. Ini codingan untuk pemanggilan elemen-elemennya. Kita akan memanggil ID-nya. Ini ID-nya.
get elemen by ID. Ada game, score, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada elemennya. Ini elemennya elemen yang bisa diubah nilainya. Ada let, ini untuk skor, ini untuk nanti levelnya, ini untuk kecepatannya, ini untuk game over, ini untuk star, dan ini untuk eh, Rubin atau Tiles. Di sini saya menggunakan Tiles. Terus ini untuk melacak itunya nada nanti ketika kita tekan. Nah, saya nanti memainkannya akan menggunakan keyboard laptop. D untuk kiri, F untuk kiri tengah, J untuk kanan tengah, dan K untuk kanan. Nah, ini codingan untuk membuat frekuensi nada dan beat. Dan ini codingan untuk membuat kapan beat itu keluar atau diklik. Di sana ada level 1, level 2, dan level 3 karena saya memakai 3 level. Kecepatannya juga semakin meningkat. Ini juga bitnya dimulai dari 0. Ini bitnya. Ini waktu, mengatur waktunya. Ini mengatur waktu ketika mulainya. Terus ada juga ini codingan untuk membuat fungsi membuat suara ketika ubin ditekan. Nah, saya tidak mendownload suaranya, tapi langsung dari Windows Audio dari Chrome-nya. Ini codingannya, codingan suara. Ini fungsi untuk membuat rubin baru, karena kan rubinnya banyak. Nah, sisa rubin itu akan dibuat baru lagi. Nih, create ini artinya membuat. Nah, rubin itu ukurannya 90 lebarnya. Ini fungsi untuk cek rubin. Kalau rubinnya udah turun, apa kalau nanti lewat batasnya akan terjadi game over. Ini update class. Ini codingannya dari sini. Nah, ini juga codingan fungsi. Juga ada perulangannya. If ini artinya jika atau perulangan. Nanti rubinnya akan terus-menerus memanggil atau turun atau diupdate dari sini. Akan terus bergerak rubinnya. Terus kalau misalnya nanti rubin atau tilesnya mengenai batas, nanti akan keluar game overnya di sini. Nah, ini fungsi untuk mencatat waktu mulai. Kita akan mulai dari 0 waktunya. Ini bit indeksnya, ini startnya. Nah, ini fungsi untuk mengecek kapan rubin itu harus keluar. Ini codingannya. Nah, ini keyboard perulangan jika keyboard kita tekan atau kita nanti salah tekan gitu. Nah, ini codingannya.
Ini jika salah tekan akan hit kan nih, hitnya ini mati. Terus ini perulangan untuk level 2 dan level 3. Nah, di level 2 nanti jika rubinnya diklik akan keluar love, terus nanti jika level 3 rubinnya diklik akan keluar bintang. Ini codingan untuk set waktunya. Ini juga keluar. Ini set waktu ketika mati. Ini Pak settingan waktu ketika mulai. Oh, salah sama ini. Ini dua nih sama. Terus ini codingan untuk skornya. Skornya itu cuma sampai 20. Nah, nanti setiap kita menang akan keluar teks ini. Ini teks kontennya di level 3. Ini teks konten level 3. Ini codingannya. Nah, ini settingan waktunya, codingan settingan waktunya. Ini jika gamenya itu game over. Nah, ini codingan untuk mengatur tampilan game overnya. Ini codingan untuk mengatur level 2 dan 3. Terus ini codingan untuk mengatur ulang area game jika terjadi game over atau mau kembali ke beranda atau mulai dari level 1. Nah, ini untuk mengatur semua button. Terus kan button tuh nanti ada speednya, kecepatannya. Kecepatannya itu akan bertambah setiap level. Nah, bertambahnya itu 0,5. Nah, nih, bertambah. Ini untuk level 3. Nah, ini untuk codingan membuat kembali ke menu utama. Back game over. Ketika terjadi game over. Nah, di sini untuk mengatur tampilan menunya. Lanjut, kita akan membahas tentang codingan style CSS-nya. Nah, style CSS ini sama dengan mengatur tampilan game kita. Ini backgroundnya, codingan background. Ini body, layar gamenya. Ini area gamenya. Saya menggunakan background gradasi. Nah, nanti ada tuh di layar game tuh garis. Nah, ini untuk mengatur stylenya garis, mengatur tampilan garis. Ini untuk mengatur tampilan rubinnya, rubin itu tile. Tadi dibuatkan. Nah, di sini diatur tampilannya juga. Berapa posisinya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, ini backgroundnya, colornya. Terus ini tampilan ketika terjadi tabrakan atau tidaknya tabrakan dengan pembatasnya atau game over nanti. Nah, ini note-nya, ngatur tampilan note sebelum ini mengatur tampilan atau ketika sebelum kita
mengklik rubinnya tuh, ini skor. Nah, ini untuk mengatur tampilan halaman utamanya. Terus ini untuk eh apa namanya logonya tadi, berapa ukurannya, apa animasinya. Nah, kenapa bisa bergerak? Karena ada animasi di sini. Terus dikasih text shadow. Nah, ini tombol untuk mengatur semua button-buttonnya sampai sini. Ini untuk mengatur tampilan game overnya. Nih, sampai sini. Selesai. Nah, ayo kita cobain main gamenya. Kerasin lagi suaranya kurang kedengaran. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi ada buttonnya kan kalau menang. Nah, kalau game over nanti keluar nih layar game overnya yang saya bilang tadi. Bisa kita ulang lagi level 2-nya. Saya salah tekan lagi, maaf. Setiap nanti kan udah 20 skornya kan? Nih, skornya setiap 20 nanti ganti levelnya. Ini lanjut level, nanti levelnya cuma sampai 3. Nah, ini yang saya bilang kita ketika rubinya diklik keluar bintang tadi, keluar love, ulangi lagi. Nah, kalau udah semua levelnya nanti kita akan dikasih menu main lagi dari level 1 atau kembali ke halaman utama. Terima kasih.